Pemirsa JTV, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Imaji Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Masih di tempat yang sama dan narasumber yang sama. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana memulai bisnis warung kopi. Mas Hilmi, mungkin dari pemirsa, ini kan acara temanya adalah acara yang menginspirasi, Mas. Dari pengalamannya Mas Hilmi, itu apa yang perlu dilakukan untuk kita untuk memulai sebuah bisnis kopi? Apa yang perlu? Yang pertama apa ya? Mungkin selain pengetahuan ini penting banget, itu yang kedua mental mungkin ya. Mental bisnis mental ya. bisnis. Modal kan udah pasti itu ya. Nah, kalau tanpa modal gimana? Waduh, tanpa modal ada nggak inspirasi kalau tanpa modal? Saya kurang tahu, nggak bisa sebenarnya sih. Pakai sertifikat tetangga mungkin atau ya bisa seperti itu. Jadi pertama harus pengetahuan tentang kopi sendiri. Seluk-beluknya bisnisnya. Jadi kalau kopi itu ada berapa macam, Mas? Warung kopi itu. Mungkin ya kalau yang populer ya kayak warung kopi yang ala-ala kafe seperti itu. Apakah ada yang lainnya? Mungkin apa ya? Kualifikasinya mungkin apa ya? Dari harga mungkin kalau di Jogja mungkin ya. Harga ya? Dari harga kalau Jogja dari harga. Yang skala murah banget itu burjo mungkin ya. Wow, burjo. Itu sasetan kan burjo sekarang. Burjo terus lari ke. Itu murah ya? Itu murah. Murah. Ya, murah dan udah oke lah, tempatnya bersih, terus kadang ada wifi juga. Ya kan ini kita lebih ke membahas ini, Mas Ilmi. Kopi dalam artian kita mau kopi-kopi lokal lah, kopi lokal. Itu apakah ada klasifikasi? Jadi kalau kopi murah ada juga. Kopi murah ada juga tuh. Untuk kita beli kopi dari biji yang bijinya kan ada. Di episode sebelumnya kan kita mengetahui sedikit lah tentang proses biji kopi. Nah, itu dari situ ada skala murahnya juga. Ada. Itu biasanya dicampur. Iya, dicampur, enggak kopi murni, cuman saya belum pernah lihat prosesnya itu. Campur biji kopi asli sama jagung sama beras dan lain-lain mungkin ya, saya kurang tahu ya. Terus ada yang lain? Di atasnya itu robusta ada. Robusta grade-nya itu ada yang asalan, ada yang bagus gitu. Terus yang paling mahal tuh arabica. Asalan dan yang bagus. Itu kalau kita minum tuh bisa dibedakan. Kalau bagi yang sering minum kopi mungkin bisa banget lah, bisa. Kalau yang asalan tuh biasanya rasanya lebih ke ya asal ya rasanya. Iya. Namanya aja asalan. Asal pahit. Asal pahit. Asal pahit. Jadi ya benar juga pemirsa. Jadi kenapa namanya asalan ya, rasanya asal-asalan. Jadi ada harga, ada rasa ya. Oke, jadi ada segmentasi konsumen di situ ya. Jadi tinggal memilih konsepnya seperti apa. Nah, bagi yang benar-benar tidak tahu nih, pengennya itu saya pengen bikin kopi asalan, berarti konsepnya lebih ke warung yang sederhana. Sederhana ya. Jadi, nah untuk umpamanya kita mau ke arah kopi yang tidak asalan gitu, Mas. Itu saran Mas Hilmi bagaimana? Apakah kita, tentu kalau untuk beli green bean atau apa itu kan terlalu panjang prosesnya ya bagi untuk yang awal. Itu caranya bagaimana? Mencari supplier yang murah itu, terpercaya lah istilahnya. Harganya terus dihitung HPP-nya itu masuk enggak, misal untung 20% lah, untung 20% bersih dari jual minuman tuh udah oke. Udah oke, 20%. 20%. Nah, itu udah bagus banget lah. Udah all semua. Kalau mengenai konsep, Mas, konsep warung itu seperti apa? Kalau saya melihat di Jogja sendiri ya, kalau dari kacamata saya mungkin apa ya?
mungkin industrial, klasik sama modern mungkin ya. Kalau Tiga sekarang itu ya industrial, klasik sama modern. Lah itu sekarang nyari yang klasik yang susah. Karena klasik itu seperti apa, Mas? klasik tuh Ya, apa limasan ya? gitu. Limasan, terus kayu-kayu, identik dengan kayu-kayu, terus settingan ubinnya juga pokoknya sangat diperhatikan lah. Istilahnya instrumennya. Itu justru itu susah itu, Mas. Susah malah sekarang yang benar-benar, kecuali yang klasik ikut-ikutan itu kan. Nah. Lagi melu-melu. Klasik ikut-ikutan. Gini ya. Kalau kita umpamanya tema warung klasik, itu yang cocok kopinya seperti apa? Sebenarnya bebas sih. Jadi kalau pakai mesin-mesin itu juga bebas. Bebas ya. Itu kan konsep interiornya. Konsep bebas interiornya. sih, asal kita, apalagi sekarang kan kontemporer istilahnya udah bebas tubruk-tubrukan ya. Jadi menurut saya kalau jual ini dulu sih produknya yang kita jual apa, kalau konsep sih nomor 2 menurut saya loh. Jadi dari kopinya harus enak dulu. Harus segmennya harus jelas, terus kopinya yang harus mau enak. beli siapa gitu ya. Ya. Jadi mau mahasiswa atau wisatawan atau pecinta kopi benar gitu. Tapi ada warung kopi yang memang khusus untuk kopi geek gitu. Ada. Kopi banget tuh. Iya, orangnya ini sampai itu ada yang khusus. Banyak Mas, banyak ya. Ada yang sekarang banyak ya. Jadi kita kalau nggak ngerti kopi dimarahin. Memang ada segmentasinya. Ada. Udah mulai lagi. Jadi ada yang memang asal sekedar nongkrong. Ya. Kalau sekedar nongkrong mungkin tempat harga murah berarti. Harga murah. Kalau yang industrial itu seperti apa, Mas? Industrial mungkin konsepnya ya besi-besi, terus bangunan unfinished gitu. Terus tapi kopinya lebih ke arah mana? Kopinya lebih ke mengikuti tren gitu. Jadi tren sekarang misal lagi mixologi ikut-ikutan biasanya loh. Terus kalau industrial lagi in, kopi yang lagi hits. Susu stroberi kayaknya nggak masuk ya. Iya. Harusnya kopinya harus yang ini kopi yang serem-serem lah. Serem-serem ya. Hitam, bau arang gitu ya, oli. Nah, itu mungkin kalau di Eropa industrial kan kesannya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini karena kalau kopi lucu-lucu kayak ada stroberi, ada ini. Itu mungkin ke apa ya? Kopi modern. Modern ya, Mas, modern. Working space lah istilahnya. Kalau kopi klasik Bro ya. Kalau trennya seperti itu di Jogja. Iya. Kalau Mas Hilmi kan beranjak dari membuat warung kopi. Nah itu bisa diceritakan kilas baliknya, Mas. Wah ini berat ini. Hah? Berat ini. Kok bisa memutuskan untuk aku jualan kopi? Kan sebelum jadi roaster buka warung kan? Ya. Nah itu keputusan waktu itu melihat peluangnya seperti apa? Kan tahun-tahun segitu nggak semua orang berpikiran untuk buka warung kopi. Kalau rencana mau bikin warung kopi pas sebelum di Jogja malah. Dulu saya nggak di sini lah. Jadi pengen 2010 dulu pengen bikin, cuman karena... dulu di mana? Dulu di US. Terus kerja di sana. Terus pengen buka di sana. Pengen buka di Indonesia. Cuman ngumpulin modal nggak cukup karena banyak main. Akhirnya kelakon tahun 2013 pulang ke sini lagi. Terus buka warung kopi. Itu pun nggak sengaja sebenarnya, Mas. Nggak sengaja dulu. Cuman spiritnya tuh masih spirit hospitality-nya masih. Jadi yang tak bikin modal itulah spirit hospitality. Dulu dari perhotelan Saya dulu dari kuliahnya di ini manajemen, cuman nggak sengaja nyemplung di hospitality terus ilmu itu diterapkan di warung kopinya. Apa yang membedakan warung kopi Mas Hilmi pada waktu itu? Pada waktu itu. Dengan yang lain. Yang ditawarkan apa? Kan itu malah lebih ke ini, lebih kumpulan anak-anak band-bandan kalau dulu komunitas. Lebih ke anak band-bandan sih sama. Ya karena banyak juga orang bikin warung kopi hanya sekedar warung kopi. Ya. Jualan kopi ya tidak ada konsep itu tadi. Ya, mungkin itu yang membuat orang banyak buka tutup terus. Jadi awalnya komunitas. Menggait komunitas.
natural lah, ya, secara menggait natural, ya, secara natural. secara Cuman natural. kebetulan waktu itu anak-anak sih sarang main musik ya. Underground ya, Iya. musik underground. Jadi ya itu salah satu konsep yang menarik pemirsa. Jadi untuk memulai bisnis, bikin bergabung dengan sebuah komunitas, berkembang bersama. Jadi bentuknya apa mas itu mas waktu itu ketika memberikan tawaran kok bisa komunitas masuk ke warung kopinya Mas Hilmi, yang ditawarkan Mas Hilmi apa? Masa cuman kopi gitu, apa diskon kopi ya, tapi Mas Kayaknya kamu punya komunitas apa, tempat saya diskon atau gimana? Itu natural sekali mas. Natural, jadi ya ngobrolnya nyambung, nggak cuman melulu tentang hobi aja, jadi yo dilalah ya, nyambung lah. Chemistry ya. Berarti bisa saya tangkap seperti ini, kalau pemilik warung kopi itu harus mempunyai chemistry tertentu ya, maksudnya punya karisma. Kalau umpamanya nyebai karena kan Mas Hilmi berarti terjun langsung kan? Iya, terjun langsung ke bukan hanya pemilik tuh. Iya. Ikut melayani, ikut ngobrol. Iya. Jadi itu salah satu saran Mas Hilmi, yang kalau orang mau bikin warung kopi, bikinlah sebuah konsep. Iya, yang sesuai dengan passion kita. Sesuai dengan ya. Kalau kita passionnya mancing umpamanya, ya warung kopi sama itu pinggiran mancing. Musik, nanti ada gigsnya, terus yang suka buku ya, buku. Nah, itu sampai sekarang pun masih ya warung kopinya, yang di sini masih. Atau tapi lebih ke pelengkap ya. Iya, lebih ke pelengkap. Justru sebagai pelengkap. Arahnya lebih ke roaster. Iya. Nah, apakah ada gambaran kira-kira ke depan itu Mas ini punya bayangan apa tentang bisnis kopi ini? Pengembangannya seperti apa? Pengembangannya paling apa ya? Ya beli tanah sendiri sih, nggak ngontrak itu. Oh iya. Itu wajar. Pinginnya gitu, paling itu aja sih. Kalau yang kayak alat-alat tuh sambil jalan mungkin. Kalau saya pikir begini, lokasi itu juga hoki loh. Lokasi ya pengaruh juga ya. Jadi Mas ini buka beli tapi tetap mempertahankan yang kontrak. Oh, yang asli dulu ya. Karena bisa jadi hokinya itu justru tempatnya ya. Karena di kota ya. Kalau untuk kopi sendiri gimana? Apa ada pengembangan mesin? Paling kolaborasi nanti sama istilahnya apa ya? Builder mungkin ya. Jadi builder yang tahu teknisi mesin roasting. Terus saya pengen customize lah, lebih kayak gitu. Yang terdekat ini mungkin itu, insya Allah. Itu di Indonesia udah banyak ya? Udah banyak banget mas. Builder mesin kopi. Builder mesin kopi udah banyak. Mesin roasting. Kualitasnya sama dengan produk dari luar? Mungkin apa ya? Ya mirip. Cuman mungkin keterbatasan sama labnya biasanya. Lab sama materialnya. Karena itu kan lab lab buat ngukur apa nih istilahnya parameter semuanya. Jadi metalogi, terus kalibrasi suhu segala macam, panasnya segala macam. Drumnya itu khusus ya? Khusus itu kan, khusus. Nggak asal stainless gitu? Nggak asal stainless, nggak asal cast iron, nggak asal ngecor istilahnya. Harus ada ini. Dan di Indonesia sudah ada ya? Udah banyak. Builder yang maksudnya menguasai. Udah banyak. Itu. Itu barengan itu prosesnya? Barengan gimana? Maksudnya begini, proses dari dulu kan petani kan juga asal jual. Orang jual kopi ya asal jual kopi. Penikmat kopi ya asal nikmati kopi. Roasting ya asal ngerosting. Itu barengan ya pengetahuan itu mereka? Ya mungkin yang roaster yang ini yang mengikuti roasternya. Si perusahaan mesin roasternya itu, buildernya itu mengikuti.
Dia yang paling carry, paling belakangan. Menurut saya itu. Jadi yang tetap dari konsumen ya? Konsumen sama tren yang terjadi, isu yang terjadi itu. Nah, kayak sistem roster itu kan parameternya kan dari barat ya? Ya. Dari Kali ya? Ya. Nah, itu apakah patokan dari itu juga atau kita punya patokan sendiri? Oh, enggak ada. Selama ini setahu saya ini ya pengembangan, kalau roster Indonesia itu pengembangan. Jadi kalau jurnalnya terus istilah literaturnya rata-rata dari luar. Kita mengembangkan. Sampai bisa membuat mesin sendiri. Nah, kalau wajib nggak warung kopi itu punya mesin roasting? Tergantung modalnya itu. Tergantung modalnya. Ya, kalau ada modal, terus skillnya ada, ya udah. Oh, itu butuh skill. Butuh skill ya. Skillnya ada. Kalau mengenai kayak pelatihan itu ada. Pelatihan ada, kursus ada. Itu lebih ke basicnya. Jadi kalau basicnya sih. Jadi kalau habis latihan, kalau nggak punya mesin, sama aja. Ya. Pelatihan nyetir nggak punya mobil. Untuk nanti raisa balapan. Iya benar juga. Jadi memang yang benar adalah punya baru belajar, bukan belajar dulu baru punya. Gitu ya. Jadi sama aja dengan bisnis ya. Punya bisnis dulu baru belajar, bukan belajar bisnis. Jadi bisnis itu learn by doing ya. Yes, benar ya itu. Gak ada orang sekolah bisnis itu nggak ada. Nggak ada ya, saya setuju itu ya. Jadi bisnis itu ya sama kayak itu roasting tadi ya. Iya. Nah, ini buka cabang nggak? Enggak. Nggak buka cabang. Nggak buka cabang. Dulu pernah cuman bangkrut. ini menarik nih. Dulu pernah bangkrut ya. Ya nggak bangkrut istilahnya rugi deh. Rugi dulu pernah. Kenapa kok sampai bangkrut itu Mas? Analisanya Mas? Kalau dulu kan saya join sama mbak kandung saya sendiri. Dia punya tempat, terus saya bujuk untuk bikin warung kopi. Terus pada akhirnya emang yang pertama walaupun istilahnya semua udah well set up lah, udah semua, udah baristanya segala macam, udah tempatnya udah cuman mappingnya itu perlu menurut saya loh. Jadi mapping sama target pasarnya itu di mana? Pertama malah yang dilakukan itu. Mapping dalam maksudnya apa ya? Mapping misal radius 5 km dari situ atau 5 sampai 10. Konsumennya enggak? Sekitar itu ada. Potensi konsumen ada enggak? Karena warung kopi kita bikin dulu kan warung kopi biasa, jadi nggak ada kemungkinan orang jauh-jauh mau ke tempat kita kan, nggak ada daya tariknya tersendiri. Waktu dulu buka cabang itu, pada akhirnya itu udah sampai 6 bulan nggak nutup. Harusnya bagaimana Mas? Harusnya mungkin yang kalau ya asal kita tahu konsepnya, kita tahu mappingnya dulu. Dalam radius 5 km ini pembeli potensi orangnya seperti apa? Itu terus kalau kita konsepnya biasa loh. Kalau konsepnya biasa banget lah, kita paling penting tuh mapping. Terus kedua menentukan harga sama fasilitas, udah itu aja. Kalau kemarin harganya murah juga, cuman karena belum mapping dulu, jadi sekonyong-konyong langsung buka dan nggak ada yang beli juga. Dia range daerah situ rata-rata nongkrong di Burjo, tapi saya kalau nggak di Burjo ya nongkrong yang sekalian mewah ke kota itu. Dia nanggung ya. Iya, jadi konsepnya nanggung, jadi ya Burjo aja warung kopi. Iya. Jelas. Gitu. Oke. Kalau ini Mas, jadi sesuai konsep. Jadi yang paling penting itu yang bisa saya simpulkan ya, berarti untuk buka warung kopi itu menentukan namanya mapping. Ya, itu. Di situ konsep kita mau jualannya seperti apa, baru menjaga kualitas produk. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Mas Wingi. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya.